Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelum saya memaparkan diskusi ini, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada kawan kita, Bro Noel, yang mempunyai cita-cita besar dan sangat peduli dengan teman-teman 98. Ide ini sebenarnya idenya beliau. Tepuk tangan buat Bro Noel. Katanya mulia sekali bahwa 98 ini teman-teman harus punya peran. Karena teman-teman 98 ini salah satu ujung tombak perubahan reformasi selama ini. Dan kami diberi panggung untuk memaparkan ide-ide dan gagasan-gagasan kita. Makasih Bro Noel. Selanjutnya saya mulai dari judulnya pemerintah aktivis 98 bicara refleksi 27 tahun reformasi. Pemerintahan yang bebas dan bersih KKN, mimpi atau kenyataan. Hampir semua orang akan bicara mimpi. Betul gak? Hampir semua orang akan bicara mimpi, jangankan hanya di forum ini. Di luar masyarakat itu selalu akan bicara mimpi. Kita akan bicara Indonesia bersih. Tapi saya punya keyakinan, sangat punya keyakinan besar bahwa Indonesia akan menjadi negara yang bersih dari KKN. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena ini adalah cita-cita reformasi kita. Tidak mungkin kita biarkan kehancuran itu terjadi. Dan kita akan bicara tentang siklus yang bukan ditawarkan oleh Ajental. Itu saya sepakat bahwa proses bangsa ini dari 2000 kemerdekaan tahun 45, Orde Baru 67, reformasi 98, itu prosesnya 20 tahun sampai 30 tahun, betul. Dan ini adalah reformasi, saya anggap reformasi jilid 2. Kenapa? Dalam berproses reformasi pertama, dari Presiden Gus Dur, Bu Mega, SBY dan Jokowi, itu adalah proses mereka mengenalkan diri. Masyarakat disadarkan bahwa inilah hasil korupsi selama ini. Terbentuknya KPK, terbentuknya undang-undang, rampas aset lah, dimiskinkan lah, dan banyak lagi. Bahkan ada yang pengen hukum mati, ya. Itu bagian dari proses bangsa ini mengenakan jati dirinya untuk menuju yang dicita-citakan 2045 Indonesia emas. Kalau mencapai Indonesia emas, berarti bangsa ini harus maju dan harus bersih dari korupsi. Nah, proses ini sudah dimulai oleh Bapak Presiden Prabowo. Saya sebagai Ketua Umum Gemapuan dan sekaligus relawan mendukung Pak Prabowo, sangat yakin apa yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo ini akan sukses sebagai membangun fondasi awal menuju sampai 2045 ke depan. Di sini saya lihat bahwa kita 98 diminta hanya untuk menjaga dan memperbaiki apa yang diizinkan oleh Pak Prabowo. Kita kasih powerful kepada Pak Prabowo untuk bersikap berani melawan mafia-mafia korupsi ini. Nggak usah takut. Kami rakyat dan kami 98 yang masih ada siap menjaga Pak Prabowo. Setuju kan? Karena hanya seorang pemberani, dan itu hanya dimiliki oleh Pak Prabowo hari ini, seorang patriotik yang berani melakukan itu.
Dan itu dia akan menjadi fondasi awalnya bangsa ini ke depan dan akan dilanjutkan oleh presiden selanjutnya. Apa yang kurang dari keyakinan itu? Tidak ada. Pertama, sudah tidak ada lagi namanya oposisi. Tinggal dikuatkan saja Pak Prabowo. Buktinya apa? Ibu Mega dan Pak Prabowo sangat dekat. Dan dia akan support dengan penuh pemerintah Prabowo ini. Betul nggak? Betul. Belum lagi Mbak Puan dengan Bang Dasko, dua ketua dan wakil ketua DPR, sangat respon dengan tindakan-tindakan yang kejadian-kejadian selama ini di luar. Jadi saya punya keyakinan besar bahwa bangsa ini menuju 2045 akan bersih dari korupsi. Dan itu saya yakinin itu. Selama kita memberi keyakinan penuh dan memberi semangat kepada Pak Prabowo untuk berani melakukan tindakan-tindakan tegas kepada para koruptor. Setuju gak? Setuju. Silakan boleh kritik, silakan boleh usul. Nih khususnya Bang Data nih, Bang Ucok, ini punya data-data korupsi besar dia. Silakan ajukan, daftarkan, dan saya yakin 2 tahun ke depan ini akan lari pemerintahan ini dan kencang untuk menghantam semua korupsi ini. Belum setahun aja sudah keren. Ya nggak? Setuju nggak kalau pemerintahan Prabowo ini keren hari ini? Hah? Keren nggak? Ini jujur dalam hati kita. Keren nggak pemerintahan Prabowo hari ini? Keren. Kasih hari propaganda. Iya beneran. Karena sudah dibuktikan gitu loh. Kalau ada yang salah, ayo kita perbaiki. Kan gitu ya? Iya. Jadi pesan yang saya berikan adalah bahwa kita 98 siap mendukung penuh pemerintahan Prabowo untuk menjadi pemerintahan yang bersih dari KKN. Sekian, terima kasih. Terkait acara ini. Ya, ini acara hari ini luar biasa, di mana kawan-kawan 98 ini semua pelaku semua tuh tadi yang hadir, pelaku semua 98. Kita punya komitmen dalam menjaga demokrasi kita, apalagi kita lihat pemerintahan Pak Prabowo ini pemerintahan yang sangat bisa diandalkan dalam melawan korupsi. Kita tahu bahwa di pemerintahan Pak Jokowi kemarin kan ada problem satu terkait apa, tuntutan publik itu saya kurangnya penanganan kasus korupsi. Karena di pemerintahan berkelanjutan, nah saya lihat pemerintahan Pak Prabowo dalam melawan korupsi luar biasa. Kawan-kawan bisa lihat kan, banyak orang yang tidak bisa sentuh hukum di pemerintahan Pak Prabowo tersentuh. Artinya perang terhadap korupsi bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Gitu. Terkait dengan PHK 7 juta rakyat Indonesia ini strategi seperti apa Pak? Bukan PHK kali, angka pengangguran 7,2. Ya memang ini kita melihat angka ini begitu luar biasa ya. Kita harus punya tanggung jawab negara dalam melihat angka-angka yang menurut kami ini memprihatinkan. Tapi memang ini fenomena global yang nggak bisa kita tutup mata terhadap persoalan. Tapi kita juga negara nggak boleh diam dalam hal itu, nggak boleh peka dan nggak boleh juga sibuk hanya persoalan-persoalan yang tidak substansial. Hari ini problem 7,2 juta itu di depan muka kita. Tinggal bagaimana kita mencari solusi yang terbaik buat mengurangi atau setidaknya ada regulasi yang berpihak terhadap mereka. Seperti itu kira-kira. Ya, ini juga memprihatinkan kita ya, job fair begitu luar biasanya ekspektasi masyarakat dalam mencari lapangan pekerjaan. Dan itu ya kami turut prihatin ya atas kejadian itu. Dan kita semoga nanti itu kan sebetulnya ada di pemerintahan Kota Bekasi ya, mereka harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Tapi saya yakin niat pemerintah kota itu kan punya niat baik membuka job fair lapangan pekerjaan di angka kalau nggak salah 2.000 gitu. Ternyata di luar ekspektasi yang datang itu puluhan ribu, 25.000, 10 kali lipat dengan space tempat yang tidak memadai. Kayak begitu, kita tidak bisa saling menyalahkan, tapi ini menjadi koreksi kita sebagai pemerintah. Pak, ada juga dugaan kalau salah satu HRD dari perusahaan yang begitu job fair itu bilang ini hanya formalitas karena perusahaan itu mengikuti aturan dari pemerintahan untuk menggelar job fair itu. Nah itu pernyataan yang nggak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD ini untuk segera dipecat.
pernyataannya kurang ajar segitu, formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu. Gitu berarti dia ngada-ngada tuh. Gitu. Saya mau tahu nama perusahaannya HRD siapa? Diketahui Pak itu salah satu HRD dari Katanya tuh mendongkrak nama perusahaan itu Pak, biasanya. Berarti kurang ajar tuh. Ada Berarti kurang ajar. Kenapa? Ada penelusuran nggak terkait hal itu nanti? Ya kalau seandainya butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya, HRD ini siapa? Jangan bikin hoax saya. Itu dari Gitu. netizen Pak yang pada komen katanya itu Masa netizen? Saya tanya pertanyaannya, netizennya hadir di situ. dan di HRD itu katanya tuh Kemarin netizen juga bilang Tuhan udah turun ngasih kerjaan kepada Bang kerjaan. Hidup Bang Serius, Wamen. Bang? Gimana tuh? Kemarin ada malaikat di Kementerian Tenaga Kerja, malaikat turun memberi tenaga kerja, kata HRD. Masa kamu nurutin dengan kata-kata? Fakta dong caranya. Apa? Benar gimana Pak? Ada penelusuran? Ya wajib dong, nggak boleh. Karena itu kumpulan masyarakat atau rakyat yang ingin mencari kerja. Kemudian berarti ada sebuah kebohongan di situ. Sampai HRD ngomong begitu kurang ajar itu. Pak, update soal aturan batas usia pencarian kerja seperti apa? Ya, kemarin kan sudah kita buat SE-nya ya. Tinggal nanti ini para pengusaha minta ketemu lagi ke kita. Karena kita lihat kenapa pentingnya dihapus good looking, umur, lantas belum nikah dan sebagainya. Karena bagaimana sebuah industri bicara tentang good looking, emangnya ini industri pelacuran, prostitusi, kecuali industri penerbangan. Mungkin masih orang bilang logis, karena dibutuhkan yang good looking dan tinggi badan. Kecuali industri prostitusi ya, catat tuh, kecuali industri prostitusi yang boleh menggunakan syarat itu. Kecuali ya, misalnya kayak tadi saya bilang kan, industri kecantikan, penerbangan masih kita maklumin. Tapi kan menteri saya kan ada beberapa syarat yang boleh dilakukan gitu. Ya terkait misalnya industri penerbangan dan kecantikan. Saya rasa itu ya. Apa peraturan-peraturan yang kiranya merugikan perusahaan atau pengusaha hapus. Peraturan-peraturan teknis yang kira merugikan para pengusaha juga hapus. Hidup Bang Wamen. Lantas kemudian ini ada preman-preman yang berwajah, ormas-ormas berwajah preman juga lengkapi. Dan kita mau para pengusaha ini berusaha dengan nyaman dan tenang. Makanya kita juga minta ke pengusaha hapus syarat-syarat itu. Atau selain bayar pajak, hapus syarat-syarat itu. Kan enak kan? Karena kapasitas negara ini bukan membatasi atau merusak bisnis mereka. Kita dalam kita kapasitas kita dalam mendukung mereka untuk usaha, biar lancar, biar dapat untung juga. Gitu. Biar republik ini ke depannya lebih baik. Ya, terima kasih ya. Racikan Berita